Channel. Denista Channel. Karena kita masing-masing punya kesibukan, ya hasil kesibukannya itu mungkin bisa di-sharingkan gitu, bisa dibagikan. Selama itu menjadi nilai edukasi. No ya guys. Ya, karena ini direkam, saya ngomongnya juga agak ini hati-hati ya. Iya hati-hati. Pak Den ini soalnya medeni. Ya, boy. Ini kan bulan Oktober kan identik dengan kepemudaan ya. Pak Pemuda. Ya, kemarin ada fakta yang cukup menyedihkan soalnya bagi kita generasi Gus Miftah itu bertanya kepada beberapa siswa lah ya, yang ada di Banyuwangi. Nah, mereka tidak tahu nama pahlawan. Nama pahlawan bangsa ini. Ya, pahlawan nasional nggak tahu, tapi begitu artis Korea langsung hafal di luar kepala. Ini yang fakta, luar biasa. fakta yang cukup. Wah, ya inilah. Ini ada harusnya ya diterapkan. Dulu kita waktu sekolah kan ada pendidikan atau mata pelajaran, yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSBB. Di mana di situ kita itu belajar sejarah, bahkan nama-nama pahlawan, termasuk sejarah dari bangsa itu seperti apa ketika berjuang hingga memerdekakan diri. Karena Indonesia ini belum ada, Sumpah Pemuda sudah ada lebih dulu masalahnya. Kan tahun 1928 itu. Sedangkan Indonesia merdeka tahun 1945. Ada begitu jauh, luar biasa. Lucu ketika pemuda, apalagi pelajar, itu tidak mengetahui siapa nama pahlawan Indonesia. Ini sekali lagi kelemahan dari pemerintah. Kenapa itu meniadakan pelajaran sejarah perjuangan bangsa? Ya kemarin kan yang Gus Miftah juga nyampaikan, inilah salah satu bentuk kegagalan pendidikan di kita yang sebenarnya kan masalah moralitas tuh yang utama itu. Jadi jadi kalau misalkan bicara soal orang sama saja filosofi atau mungkin apa ya namanya ya, kita melihat gajah di depan mata tidak kelihatan, tapi tengu semut artinya binatang atau hewan kecil di jauh sana malah kelihatan. Ini kebolak-balik. Menurut saya memang itu yang harus disadari oleh semua pihak, tidak hanya pemerintahan sebetulnya, tetapi lembaga, wadah atau segimanapun di lingkungan kita harus menyadari itu bahaya. Dari bahasane lagune siapa jenenge? Parel. Ojo dibandingke. Ojo dibandingke. Jadi kita lingkup kecil aja lah ketika bicara soal di rumah tangga, sekecil apapun maunya, harapannya ya harus kita pahami di dalam rumah itu sepaham-pahamnya, harus kita lakukan semaksimal mungkin. Jangan kemudian di luar sana yang jauh itu kita upayakan tapi memporak-porandakan yang ada di dalam rumah. Apalagi mencoba membandingkan apa yang kita miliki yang dekat ini kepada yang di luar sana yang belum tentu. Ketika kita melihat gunung itu kan indah, tapi dalam sebuah perjalanan ke sana, yo pontang pating munggah nang gunung, kira-kira ngono ya ya. Tentunya pun tidak seperti keindahan awal. Betul, pelajaran PSBB itu. Jadi kalau sampean tadi bilang bicara soal materi ilmu pendidikan pada anak hari ini memang dibutuhkan. Sampai orang yang di dekat tidak dikenal, tapi orang yang jauh sana malah hafal. Ini kan ya wis, kita mau diarahkan kemana? Jadi kemarin itu ada yang disampaikan Gus Miftah itu yang benar. Ya, kita bangsa Indonesia itu kan mencontoh Amerika. Sementara Amerika itu belajar gamelan, pakai belangkon, iya. Budaya Indonesia dia bangga dengan lah yang inilah yang sebenarnya menjadi PR bersama. Saya sepakat. Betul. Jadi bagaimana kita ngawali dari diri kita, keluarga kita untuk bisa berbenah. Iya. Cuman ya cukup kayak gini ya yang generasi kita itu realitas yang ada. Betul.
ketika bicara soal membangun etika peradaban memang tidak bisa kemudian menuding kemana-mana ya Nur. Ya kita harus awali dari kita sendiri. Ya contohnya ini pemirsa atau guys? Guys, gaus monggo. Enggak, ini penting. Mungkin yang melihat konten videonya Pak Denny ini mudah-mudahan nanti bisa apa ya saling melengkapi lah. Ini namanya gesah di warung. Ya, kami mungkin tidak bisa mengklaim diri kami benar, baik atau seperti itulah. Saya kepingin juga ngobrol di mana tempat, yang penting membangun apa-apa yang baik, lebih baik, apalagi yang salah. Gak ada lah ceritanya ketika manusia itu hidup kemudian mencari-cari atau membangun kejelekan, keburukan, kesalahan. Saya pikir enggak. Maka penting juga mungkin channelnya Pak Denny Sun Anudin ini mudah-mudahan menjadi nilai manfaat. Meski ke saya aku ngenteni ya Mbak pun Kelaparan. Kalau saya melihat juga gini, terjadi pergeseran nilai-nilai filosofi ya. Jadi konsepsi apa Modern. pendidikan ini harusnya kita menekankan kepada membangun sebuah ruang pengetahuan dulu, karena contoh nih, kenapa sih orang-orang anak muda terutama lebih suka nonton kayak drama-drama Korea, terus film-film Hollywood, Bollywood, dan tirai bambu sana, ini dan Indonesia gitu-gitu aja gitu loh, malah jauh ditinggalkan. Harusnya penanaman yang saya sebut tadi, ruang pengetahuan tadi itu memahami dulu ruang lingkup kita apa ya Indonesia. Oke, kita tarik dulu lah ke daerah. Di daerah ini kan ada mata pelajaran juga mulok, muatan lokal. Tapi tanya juga ke mereka, anak-anak itu, sopo sayu wiwit iku, sopo wong agung wilis iku, sopo rempek Jokopati, terus ya apa sih ceritone perang Bayu, nggak akan tahu. Artinya dalam konsepsi kependidikan harusnya itu jelas visinya, materi apa dulu yang dikenalkan, bukan urusan sekedar membaca bahasa using, enggak gitu loh, bukan itu, tapi ya, paham dulu apa sih bahasa using itu, kenapa diajarkan. Jadi kita lebih menekankan pada nilai-nilai filosofinya, sehingga ketika mereka paham, mengerti, akan tumbuh rasa bangga, rasa cita. Maka kayak drama Korea, Bollywood, film Bollywood sana, Hollywood dan lain sebagainya, itu nomor 2 nanti. Sekarang kan terbalik, nomor 1-nya itu justru di luar gitu loh, yang di lingkungan kita kerdilkan. Iya. Itu dilematis memang. Dan ya sampan-sampan kita ini ya yang juga turut harus mengakui kesalahan. Orang melihat tayangan di drama Korea, wah ini bahasanya melebar ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita tidak ada niatan untuk menyalahkan siapapun. Ketika dulur-dulur melihat konten atau video, film, sinetron yang digarap oleh negara lain misalkan menjadi daya tarik, padahal kejadian-kejadian itu tidak jauh berbeda dengan apa-apa yang terjadi di lingkungan dekat kita, kan begitu ya, terutama itu. Nah, tinggal kemasan membuat sinetronnya itu yang kita harus pahami. Itu Pak Denny itu ya ahlinya padahal buat sinetron, film seperti itu. Nah, cuman mungkin tidak ada ruang untuk membuat itu. Maka berharap gesah seperti ini bagi mereka yang membutuhkan ruang-ruang untuk Pak Denny menggarap sebuah sinetron, ya harus membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya, akan menjadi daya tarik tersendiri. Padahal kalau bicara soal lakon kita di Indonesia, lakon kita di masing-masing orang, terutama ibu-ibu, mohon maaf ini ibu-ibu ini karena kita sendiri itu sebetulnya ada lakon yang paling menonjol, bahkan mungkin akan digemari, diminati sebaliknya oleh masyarakat di luar sana.
tinggal kemasan, tinggal bagaimana ya tadi itu di sinetron Korea itu yang menjadi sutradara, yang membuat film, yang membuat sinetron itu luar biasa. Di Indonesia banyak, termasuk di Banyuwangi. Ya salah satunya Pak Denny lah. Cuman oleh pihak-pihak tertentu Pak Denny mungkin tidak dikasih ruang. Padahal garapan-garapan beliaunya ini kalau membuat cerita keluarganya ABCD se-Banyuwangi itu akan lebih dipendelii sama masyarakat Korea, kira-kira begitulah. Dan ada nilai edukasi yang disampaikan oleh pembuat sinetron itu. Nah, itu butuh pelatihan untuk bisa membuat sinetron dan segala macam. Kondisi-kondisi seperti itu seolah-olah padahal orang Korea tidak tahu kondisi kegiatan pada diri keluarga kita lah di Indonesia atau mungkin di Banyuwangi lebih tajam sebetulnya. Ibarat orang sindir-sindiran, lebih kuat sindirannya orang Banyuwangi atau orang Indonesia sebetulnya. Apa-apa yang menjadi di situ magnet bagi pemirsanya drakor, sebetulnya di sini lebih asik. Tinggal kemasan. Gitu. Awalnya dari mana benar? Nah, kalau awalnya begini, menurut saya sebenarnya ini tantangan buat sampean. Begini, film itu merupakan media yang paling efektif untuk menyampaikan sebuah pesan, menyampaikan sebuah alur berkebudayaan, ya, ataupun berkesenian. Kita ingat film Indonesia yang pernah digemari masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda, seperti ACI. Masih ingat nggak? Aku Cinta Indonesia. Nah, betul. Itu kan sangat-sangat itu nyentuh masalahnya, mengena. Sekarang terbalik, pakaiannya sekarang anak sekolah norak-norak, ya kan, robek-robek itu. Jadi terbalik lah. Kedua, untuk anak-anak balita suka yang namanya Upin Ipin, ya kan. Luar yang bernuansa, semua itu bernuansa edukasi. Sopo Jarwo. Nah, luar ada lagi Naruto. Itu ada nilai pendidikannya. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat kenyataan, film itu ternyata merupakan wahana yang paling efektif untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, untuk tetangganya Kang Bintoro, saya sudah beberapa kali menyodorkan. Tahun 2014 ketika saya mendirikan Parpi DPC Banyuwangi, saya menyodorkan sebuah konsep tentang kearifan lokal. Waktu itu kita mencanangkan sebuah plafon sebuah jargon menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi perfilman berbasis kearifan lokal. Ketika kami tawarkan ke Pemda, khususnya Dispar, apa itu kearifan lokal, kan begitu kan? Ya intinya ditentang dan diragukan. Nah sekarang itu Sukrono Gandrung ditampilkan katanya ngangkat kearifan lokal. Sebenarnya kearifan lokal bukan sekedar terlalu sepele itu gitu. Bukan itu. Ada sebuah nilai-nilai luhur, ide-ide luhur yang akan disampaikan. Yang artinya pihak dari pemerintah kurang dalam menggali potensi seni budaya seperti itu. Ada sebuah fenomena begini. Ketika kita orang lokal itu punya ide, punya konsep, itu justru diabaikan, dianggap tidak berharga lah atau yang lainnya. Tapi begitu rombongan artis Jakarta apapun, padahal kita belum tahu seperti apa sih misi dan tematikal dalam roh itu, nggak tahu. Tapi begitu di openi luar biasa. Anda masih ingat saya pernah membuat film judulnya Impian Anak Kampung. Impian Anak Kampung. Itu ada nilai edukasinya. Itu murni itu genre film indie. Jadi hasil penelitian. Ada sebuah misi begini pendidikannya. Janganlah pernah merasa kecil hati. Jangan minder jadi anak kampung. Karena semuanya diawali dari kampung. Dari kampung inilah yang melahirkan ada pedesaan, perkotaan, hingga ibu kota. Dan dari kampung inilah pola-pola pikir terlahirkan. Jadi artinya hengono kampung, tanpa kampung hengono desa, hengono kota. Nah, artinya dari kampung kita bisa membangun Indonesia kok. Ya, artinya kan kemarin kembali lagi yang sampaikan Gus Miftah, penyakit kita akibat penjajahan ya menjadi bangsa yang minder.
kita melihat seolah orang barat itu hebat, padahal belum tentu. Kadang kita di jalan tanya orang barat, tanya bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, orang Prancis ya. Nah yang seperti itu, kalau saya justru berpikir gini lah, ada anak-anak itu dimulai dikenalkan dengan, saya sepakat, dibuat mereka kayak dulu SMP saya main drama. Nah sekarang kalau misalnya dikemas, ya ada yang meeting, ada yang main drama, dilatih. Ya otomatis ada pelatihan dulu dong. Kalau enggak ya siapa ahlinya di Banyuwangi, mereka yang seni peran siapa, pengelolaan ini kan jadi multi yang luar biasa. Saya kan dengan adanya lomba, mau enggak mau anak, dia tampil mesti ngajak orang tuanya nonton, nonton. Lah tinggal ya monggo materi yang diangkat apa. Ini kan bisa simultan, bukan sekali toh. Betul. Kalau ngomong kemasan atau materi, bicara soal materi di Banyuwangi lah, itu ya gantek-entek lah. Kita bicara soal tadi itu ya, awal-awal saya kerjasama Kanur tadi bicara, kenapa masyarakat kita itu lebih cenderung melihat, lebih asik, lebih senang melihat, mohon maaf, misalkan tadi sudah disebut drama Korea, padahal isinya ya ruwet, tukaran, sindir-sindiran. Edukasinya nggak bagus itu. Iya, secara tidak langsung ada sisi plus minusnya saya. Ada sisi plus minusnya. Kenapa tidak? Padahal bicara soal seperti itu, ngomongnya Pak Dewi, bendino ya tukaran. Artinya kalau misalkan kita di lapangan lah, dengan keahlian yang kita miliki, sebetulnya kita mampu kok melebihi, bahkan menjadi magnet lebih dalam dibanding dengan, nah tinggal ya kita mau bisa berbuat seperti itu memang butuh semua pihak, terutama mungkin pemerintah memberikan uang seperti itu. Tadi sudah disampaikan sama Mas Dhani bahwa pihak pemerintah melalui dinas terkait ada diberikan kesempatan untuk memaksimalkan keahlian yang kita miliki. Kira-kira gitu ya. Kalau ngomong materi yang Neng Banyuwangi iki arep ngomong parah nih kok. Lengkap, seniman yo akeh, budayawan yo abot, politikus masalah ning pucuk-pucuke sawah kono iku ngomongaken negara ini sampai mencetak itu gitu. Untuk menumbuhkan kecintaan kan diawali dari itu dulu. Kalau mereka membuat karya pasti akan dilihat. Dan mereka sendiri yang jadi ya sebagai pemain, sebagai sutradara, sekaligus sebagai juri. Ini contoh kecil yang dilakukan oleh Kang Denny. Karena sempitnya pintu ruang masuk kepada pihak-pihak terkait yang mungkin mendukung, tapi nggak terbuka. Ndas dari sikil dari ndas. So, ini buktinya. Beliaunya ini luar biasa, semangatnya enggak ada batasnya. Kadang jadi dia nge-hosti sendiri, dia kemudian ambil gambar sendiri, ngetik buat narasinya juga, masang-masang peralatan kamera yang untuk sebuah suguhan edukasi kepada masyarakat dilakukan dengan sendirian. Ini salut. Saya ada welas, meski saya juga sama. Nasibnya serupa ya. Jadi sebenarnya begini, bicara film dengan ditiadakannya Bekraf, dulu kan film di bawah naungan Bekraf. Ya, Bekraf. Nah sekarang Bekraf itu menjadi Ekraf, menyatu dengan kepariwisataan, menjadi sebuah kasih. Namanya kasih Ekraf, ekonomi kreatif. Ini membidangi film, Nah, cuman pertanyaannya, ini dibawa kemana sebenarnya itu? Sementara selalu ngopeni yang datang dari luar daerah. Sudahlah, saya berkeyakinan penuh, tidak ada yang bisa menghalau, apalagi menghancurkan sebuah tatanan kehidupan berkebudayaan. Yang bisa menghalau itu hanya satu, Bos, yaitu potensi kearifan lokal. Ya. Makanya itu kan dimulai dari apa? Mereka bagaimana suka, enggak pernah diwadahi. Iya, karena enggak pernah beruang. Diberi kegiatan, ada pelatihan dulu, membuat drama. Mereka sendiri yang menilai, artinya apa? Ya, like dan lain. Mereka dipaksa. Tapi saya lihat sebetulnya kalau ngomong satu dinas tertentu ya, atau mungkin semua dinas saya lihat itu ada sih wadah ruang yang sudah dibuka gitu ya oleh tiap dinas itu. Cuman saya tidak melihat outputnya, gitu loh. Tidak secara maksimal. Orang-orang yang ahli di bidang itu kadang-kadang tidak diambil gitu. Nah maka hari ini saya mungkin melihat secara umum apa saja yang menjadi keahlian potensi masyarakat di Banyuwangi kayaknya tidak terwujud dengan maksimal pula. Terbukti tadi itulah awal-awal sebagai contoh, orang lebih mencintai, menyenangi melihat drama Korea dibanding dengan
drama kita sebetulnya yang terjadi ini nyata di rumah masing-masing. Mental rendah diri itu yang perlu dihilangkan. Ya. Sampai ini termasuk hebat dengan segala cara. Iya, kalau kita Mental juara. Iya, sama juga mental juara di bidang olahraga. jadi begini, yang diomongkan. Tapi kan akhirnya kan malas. Masa kan bapak Nah, itu terus. ini lama-lama begitu jenuh. Ya. Kita sudah berupaya untuk melakukan semaksimal mungkin, tapi tidak ada pintu ruang yang bisa dijadikan kesempatan untuk. Gini loh Boy, kan saya pernah lah, meskipun saya waktu itu kan pernah bawa mendampingi tim bola basket itu juara 2 Jawa Timur. Nah, mendengar kabupaten lain dapat apresiasi. Lo kita ini sekedar diajak duduk bareng, terima kasih. Ini cuma naik. Enggak, selesai. Tuh, kayak gini cara ya lebih baik saya juga punya anak. Berarti pemerintah daerah maksudnya punya sifat BBL, tidak lomo begitu maksudnya. Saya nggak mau seperti itu. BBL. Tapi cuma masuk perang kan zaman mungkin bambu runcing terus Pak. Yo. Tapi ini pertanda bahwa masyarakat Banyuwangi ini salut lah. Kalau bicara soal religi, kesabarannya tidak ketara. Gitu. Wis pintunya ditutup, jendelanya ditutup, tetap melakukan upaya untuk piye carane berkarya dan tetap berkarya. Ini yang tidak bisa dibandingkan dengan. Jadi nggak oleh dibanding-bandingin. Enggak, artinya kalau ngomong tadi itu loh, artinya kan memang ada yang dikasih kesempatan seperti itu, padahal ya bicara soal keahliannya masih perlu dipertanyakan. Kira-kira gitu Pak Nul. Ya, artinya semangat masyarakat tuh ya apa yang luar biasa ini harus diakomodir. Karena yang terjadi prakteknya khususnya di luar perfilman. Itu kalau ada tim yang di luar kota, apalagi ibu kota ya, itu dimuliakan. Sementara dari daerah yang punya potensi luar biasa, punya tadi itu ketulusan, malah dikecilkan. Ini terbalik lah, terbalik. Artinya diakomodir. Justru kalau menurut saya menyambung omongannya Mas Nuradi tadi itu, bagaimana untuk mengenal dulu pertama, memahami, baru mencintai tentang kearifan lokal itu. Jadi mereka dilakukan semacam regulasi kependidikan, pengetahuan. Tentang apa? Supaya tentang film misalnya. Ya. Kalau memang butuh tenaga kita datangkan dari luar, gitu loh, datang luar untuk pendidikan khusus untuk itu. Jadi karena rata-rata di Banyuwangi ini adalah teman-teman yang bergerak di film ini otodidak, otodidak aja luar biasa. Apalagi disentuh dengan sebuah kependidikan akan jadi luar biasa. Tambah gak jadi Bang. Ya, artinya disempurnakan dengan mereka-mereka yang kalau pengetahuannya itu harus disentuh itu. Karena kalau nggak membiasakan diri untuk membuat, nonsen lah bisa bikin. Enggak, kalau saya lebih ke ini loh, menyelamatkan anak-anak itu dengan apa? Memberi mereka ruang untuk ya minimal berkarya, terus mengurangi kesempatan untuk bermain gadget. Nah, ya arahnya ke sana nanti tuh. Terus hasil karya itu diarahkan kepada edukasinya. Loh, justru ini ada kontinuitas, bukan sekali kegiatan setelah itu enggak seperti itu. Kelanjutannya bagaimana? Ini bulan pertama dinilai, nanti bulan kedua dengan apa judul yang lain, dengan materi yang lain. Bulan ketiga dinilai lagi, ada evaluasi. Itu maksudnya. Ya, bicara soal generasi muda memang penting ya. Saya sepakat lah. Kita yang sudah melalui tahapan proses kehidupan ini juga apa ya istilahnya betul berbagi. Tidak, anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang tidak bisa dia hanya mengenyam atau bangga dengan hanya teori yang dia lakukan ketika dia melalui proses mendapatkan ilmu pengetahuan melalui lembaga-lembaga formal dari mulai TK sampai harus, tetapi prakteknya tidak ada. Maka kami bukan menawarkan lah, tetapi masyarakat dimanapun daerah termasuk di Banyuwangi ada yang berangkat dari praktek. Tadi itu Om Denny bilang otodidak, outputnya wujudnya podo, koyo-koyo ning film nasional, padahal delok alatnya kadang-kadang tripod-podong dan tapi itu bagian daripada yang tidak bisa didapatkan di dalam teori apa ya? Pendidikan. Iya, di teori. Maka itu harus ada semacam kolaborasi teori atau mungkin akademisi dengan praktisi harus menjadi satu. Oke, Kang Bin, begini, menyambung omongannya Kang Nuradi ini jelas ada tindak lanjut, harus ada. Jadi otodidak dipadukan sentuhan pendidikan, tapi lahir dari secara kontinu film. Anda kan punya channel TV. Nah, bagaimana ruang itu? Enggak ruang itu, bagaimana kita buat ruang khusus? Ini kan kita
dalam upaya mencerdaskan dan memberdayakan potensi masyarakat. Gitu loh. Ini kan wah, Anda akan mendapatkan kemuliaan loh itu, bisa mengakomodir itu. Kan termasuk gini boy, ngomong olahraga lo ya. Kadang itu Ya, olahraga sendiri nanti teknologi sendiri ya, olahraga. maksudnya contoh-contoh gini loh, ada semacam orang mengenal Hendro Kartiko, Zainal Ikhwan. Tapi yang jarang bagaimana sih Zainal Ikhwan berproses sampai menjadi hebat? Nah itu yang bisa kembali lagi, Wah. difilmkan lagi yang itu. Iya, betul kasihnya ya. Saya cuma ingin menggarisbawahi saja, hari ini ada banyak orang pihak, saya tidak ngomong pemerintah, tapi semua pihak lah, ini memilih instan daripada melalui proses. Ini bahaya. Ya. Kenapa? Ya, dilalah kok kemudian ini bilang, Anda kan punya media meski lokal. Ya, kami melalui proses. Tetapi kepercayaan itu tidak terbangun dengan maksimal kepada pihak-pihak lain yang mestinya di situ sangat punya nilai manfaat kepada masyarakat luas. Saya tidak belani media saya, tidak. Ya. Tetapi hari ini kami seolah-olah tidak dipedulikan, kira-kira gitu. Ya, Termasuk Mas Denny dan sampai ini, saya mewakili sampean. Lagi-lagi kan mental rendah diri. Iya, padahal kalau ngomong kurang percaya diri. Iya, dengan tadi itu saya sampaikan bahwa peralatannya saono tapi potensi semangat apa namanya mewujudkan sesuatu yang menjadi roh itu tersampaikan Dan masyarakat menontonnya. dan masyarakat menontonnya, gitu ya. Mesti itu jamaah EDW. Tapi paling tidak kan menjadi magnet. Artinya sudah ada yang menunggu-nunggu apa yang menjadi karya kita. Paling enggak kan itu embrio. Kalau Ya. misalnya sama-sama jalan, Kalau misalnya di backup kira-kira gitulah, didukung gitu kan. Wah, sama luar Iya. biasa. Pada bidangnya masing-masing, saya pikir akan lebih maksimal. Apa jenis itu? Drakor itu. Drakor. Ya. Iya. Ya. Saya kalau soal perfilman saya punya impian, Boy. Punya impian. Kalau di Amerika itu ada pusat perfilman namanya Hollywood ya, Hollywood. Sedangkan di India ada namanya Bollywood. Loh, kenapa tidak Indonesia dipusatkan di Banyuwangi? Kita juga punya hal serupa, Usingwood misalnya, semacam itu. Kan akan lebih menarik. Oke, sekarang saya simpulkan. Oke, pemirsa, intinya ternyata sehebat apapun potensi yang dimiliki oleh teman-teman ini tanpa ada campur tangan, tanpa pemberian ruang oleh pemangku kepentingan nonsen untuk bisa yang tidak kalah penting mental kurang percaya diri kita nih. Loh, itu proses internalnya. Artinya teman-teman untuk teman-teman ini kan punya wilayah-wilayah secara mandiri ya, swadaya, jungkir balik hal yang biasa ya untuk membangun sebuah eksistensi. Karena memang kita punya apa ya, punya rasa cinta terhadap profesi yang kita jalani itu. Mudah-mudahan pemerintah daerah maupun pusat dalam hal ini betapa pentingnya memberikan ruang, memberikan motivasi, ya bukan berarti bantuan ya, kalau menghargai yang tidak kalah memberi penghargaan tuh. Mengakomodir lah semua keahlian potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Betul, mengapresiasi, mengakomodir, memberikan ruang, terus memberikan reward, penghargaan penting karena membawa nama baik dari sebuah daerah. Terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Bintoro. Tanpa dicek Kang Nurada itu. Aku gak boleh salah ngomong realitas. Gak ada gitu.